Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan nikmat ini selalu diberikan kepada kita agar kita mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan video yang kemarin setelah menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kemudian kita lanjutkan perilaku tabdzir dan israf. Ini ada hubungannya dengan hidup berfoya-foya. Kata tabdzir yaitu pemborosan. Dalam bahasa Arab berasal dari kata badzara yubadziru tabdziran. Dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tabdzir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari tabdzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak peruntukan atau kebutuhan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram ataupun makruh menurut syariat adalah perbuatan tabdzir. Orang yang melakukan hidup tadi disebut mubadzir. Contoh, membeli alat untuk melakukan kejahatan atau membelanjakan harta untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya secara agama, maka hal itu termasuk mubadzir. Dengan demikian, bukanlah termasuk perbuatan tabdzir tindakan membelanjakan harta sebanyak apapun jumlahnya untuk kebaikan yang disyariatkan agama. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa tabdzir adalah membagi-bagikan harta dalam bentuk yang termasuk berlebih-lebihan. Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil dan melarang membelanjakan harta yang dikuasai secara boros. Larangan dimaksudkan agar setiap muslim dapat mengatur nilai pengeluaran sesuai keperluannya saja, tepat yang dituju sebagaimana ketentuan agama yang disyariatkan. Tidak boleh membelanjakan hartanya secara boros hanya untuk kesenangan semata, menuruti hawa nafsu. Pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri. Kenapa kok menyebabkan kehancuran pada diri sendiri? Karena tidak mempunyai kontrol pribadi sosial. Jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berakibat menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam. Sikap orang yang mendambakan kemewahan dunia semata sebagai tabiat buruk yang harus ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena Allah memberikan pelajaran bahwa Qarun, kita pernah mendengar sejarah tentang Qarun, dengan harta kekayaannya telah dibenamkan di dalam bumi. Ternyata harta yang tidak diridhoi oleh Allah tidak memperoleh manfaat apa-apa, tidak ada manfaatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyerahkan semua hartanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka berjihad di jalan Allah. Ini kisah dari Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi mengumumkan barang siapa yang mempunyai harta silahkan bila ingin mensedekahkan untuk berjihad kepada Allah. Maka pada saat itu Abu Bakar langsung mengambil hartanya, semua yang ada di dalam rumahnya,
maupun di dalam istilahnya kalau sekarang di dalam rekening, ya, di semua rekening kita diambil kemudian diserahkan semua hartanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kemudian kita membahas tentang israf. Kata israf berasal dari bahasa Arab asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Saya ulang, israf adalah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya, terlalu berlebihan, itu namanya israf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Kalau menurut secara istilah, israf itu melampaui batas atau berlebihan, dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatuhan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Di antara contoh sikap israf adalah bentuk pamer kekayaan dan berjiwa sombong. Hal yang demikian ini akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Apabila tidak terdapat kontrol tersebut, maka akan berakibat sikap melampaui batas atau israf. Sikap orang yang mendambakan kemewahan dunia semata-mata merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah dan tidak memperoleh manfaat apapun, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Allah tidak menyukai perilaku berlebih-lebihan. Hal ini terdapat dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat dari surat Al-An'am ayat ke-141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas kebutuhan. Ya, ini adalah terjemahan dari surat Al-An'am ayat 141. Selain dilarang oleh agama, israf termasuk perbuatan yang tidak baik dipandang menurut kesehatan, dipandang menurut psikologis, dipandang menurut etika. Seseorang yang memiliki sifat israf justru tidak akan pernah menemukan kepuasan. Saya ulang, seseorang yang memiliki sifat israf justru tidak akan pernah menemui kepuasan, alias tidak menemukan kedamaian, kesenangan. Pada awalnya perilaku israf merugikan diri sendiri, dan jika terus-menerus dipelihara, maka akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Adapun dampak sikap hidup berfoya-foya, banyak dampak dari sikap hidup berfoya-foya, diantaranya pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sampai melalaikan akhirat. Sibuk mengurusi duniawi, lupa dengan akhirat. Tujuan utama kita padahal adalah akhirat. Perbanyaklah amal ibadah untuk amal ketika kita di akhirat, gai sangu di akhirat. Jangan terlalu menyibukkan diri kepada hal-hal
mengenai keduniawian. Padahal justru orang yang banyak harta itu semakin sibuk, semakin banyak kepikiran dengan keduniawian, sibuk dengan menghitung harta-hartanya, ya, akhirnya sampai melalaikan akhirat. Ini dampak dari hidup berfoya-foya yang pertama. Kemudian yang kedua, menimbulkan sifat iri, menimbulkan sifat dengki, menimbulkan sifat pamer. Ini memang sifat dari dunia, ya. Sifat dunia itu diibaratkan seperti perempuan suka berpamer-pamer, ya. Kepingin kalau dari segi wanita itu suka berdandan, suka menghias diri, pamer, ingin dilihat agar dirinya adalah orang yang paling cantik, paling glowing, dan lain-lain. Ini sifat dari apa? Sifat dari duniawi. Sifat dunia juga gitu. Menimbulkan sifat iri, ya. Kalau terlalu cinta dengan duniawi, dia akan iri, apalagi melihat tetangganya lebih banyak hartanya, dia akan iri dengan harta tetangganya. Akan menjadi sifat dengki karena tetangganya lebih mewah, apalagi gajinya lebih tinggi, ya, dan lain-lain. Kemudian setelah sifat cinta duniawi, ketika dia sudah mempunyai banyak hartanya, maka dia akan pamer. Kadang seorang perempuan itu padahal dia sudah agak tua, ya, tidak muda lagi, tapi dia menampakkan gelangnya emas. Gelang emasnya itu sampai bertumpuk-tumpukan, sampai sekiranya dapat mungkin ada 10 gelang dipakainya semuanya. Nah, padahal dia sudah agak tua sih, ya. Itu sikap hidup berfoya-foya. Kemudian yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kalau orang yang sudah hidupnya berfoya-foya akan menimbulkan sifat kikir. Apa itu kikir? Bakhil. Bakhil kalau bahasa Jawanya madit, ya. Enggak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, enggak mau bersedekah kepada orang fakir, kepada orang miskin, ya. Dia hanya memikirkan hidup berfoya-foya saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di video berikutnya kita akan membahas tentang menghindari sifat sum'ah dan riya. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur dan umur kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.